Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita jumpa lagi di channel YouTube dalam rangka melakukan pembelajaran kitab Mabadi Fikih. Semoga pertemuan demi pertemuan kita selalu mendapatkan ridho berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman mahasantri yang saya cintai, kali ini kita akan melanjutkan materinya. Kalau kemarin kita membahas tentang sholat jamaah, untuk di materi kali ini kita akan membahas tentang ukuran apa seseorang itu bisa dikatakan menemukan satu rakaat. Jadi ketika ada orang yang melakukan sholat berjamaah, ya, ada imamnya, kemudian ada makmumnya, kemudian makmum datang di belakang imam, ini makmum mengikuti imam. Terus yang menjadi ukuran dalam rakaat tersebut, apakah si makmum itu mendapatkan satu rakaat atau tidak, inilah yang menjadi ukuran akan kita bahas pada materi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan maknanya dulu, kemudian nanti akan saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma utawi iki iku nerangaken perkara tudraku kang den temu bihi kelawan ma apa ar-rakaatu rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tudraku den temu apa ar-rakaatu rakaat bi idrakir ruku'i kelawan nemu ruku'. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi nate dawuh, idza jaa ahadukum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha syai'an wa man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-rak'ata. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa ing dalem ari kalane teka sapa ahadukum salah sijine sira kabeh teka ila sholati tumuju maring salat wa nahnu utawi kita iku sujudun pira-pira wong kang sujud, ya lek ngono fasjudu mengko padha sujuda sapa sira kabeh, wala ta'udduha lan aja padha milang-milang sapa sira kabeh ing sujud saian ing suwiji-wiji. Waman utawi sapane wong iku adroka nemu sapa man aruku'a ing ruku', ya lek ngono faqad adroka mongko temen-temen nemu sapa wong ar-rakaata ing rakaat. Begini, apa yang menjadi ukuran seseorang ketika jamaah antara imam dengan makmum? Ini makmumnya dianggap mendapatkan satu rakaat. Di sini dikatakan tudraku ar-rakaatu bi idrakir ruku'. Jadi ukuran makmum itu bisa mendapatkan satu rakaat bersamaan imam itu apabila ada makmum sholat berjamaah, ya, ada makmum sholat berjamaah di belakangnya imam, kemudian makmum itu mendapatkan kesempatan rukuk bersamaan dengan imam. Kalau demikian itu, maka bagi si makmum ini telah mendapatkan satu rakaat. Jadi misalkan ada orang yang sholat, ini imamnya mendahului Allahu Akbar, kemudian si imamnya baca Al-Fatihah, Fatihah selesai, kemudian imamnya baca surat-surat pendek, ada makmum datang di belakangnya, Allahu Akbar, ya, makmumnya menyusul. Kemudian setelah itu imamnya rukuk. Jadi si makmum belum sempat membaca Al-Fatihah, tapi imamnya sudah rukuk. Kemudian si makmum itu mengikuti imam langsung rukuk. Lah, orang yang seperti ini, ya, makmum yang seperti ini, walaupun dia itu tidak membaca Fatihah, tetapi karena dia itu tahu, dia menemukan imam ketika rukuk, kemudian dia juga ikut melakukan rukuk, orang yang seperti ini dia telah mendapatkan satu rakaat.
Loh, tadi kan makmumnya tidak membaca Al-Fatihah. Nah, ini spesialnya sholat berjamaah. Kalau kita sholat sendiri, maka Al-Fatihah itu harus kita baca dengan sempurna. Tetapi kalau kita sholat berjamaah, untuk makmum masbuk, ya, makmum yang terlambat, maka Al-Fatihahnya, surat Al-Fatihahnya itu ditanggung oleh imam. Dia tidak membaca Al-Fatihah tidak apa-apa. Yang terpenting dia itu menemukan rukuk bersamaan dengan imam. Maka dalam rakaat tersebut ini sudah dihitung. Jadi dianggap dia itu sudah mendapatkan satu rakaat. Rakaatnya sempurna, ya. Berbeda kalau misalkan dia itu menemukan imam. Dia ngikut pada imam. Imamnya sudah melakukan sujud. Jadi imamnya sujud, demikian ya. Baru makmumnya itu datang. Allahu Akbar. Ini apakah dia itu menanti berdiri di rakaat kedua, ya, sambil berdiri imam sujud, atau mengikut kepada imam. Nah, dalam hadisnya dikatakan bahwa ketika ada orang berjamaah datang terlambat, kemudian yang lainnya itu sudah pada duduk, imam dan jamaah lain itu sudah duduk atau sudah sujud, maka si makmum yang ada di belakang itu harus mengikut terhadap imam. Kalau demikian, maka caranya dia itu harus mengikut terhadap imam. Posisi imam apapun itu diikuti. Misalkan imamnya itidal, ya kita ngikut langsung itidal. Imamnya sujud, ya kita langsung ikut sujud. Atau imamnya duduk di antara dua sujud, ini ya kita langsung ikut seperti posisinya imam. Bahkan imam dalam posisi sujud yang kedua pun, ya makmum harus mengikut seperti itu, langsung sujud. Kemudian imamnya berdiri, ya makmum ikut berdiri. Yang menjadi berbeda lah, karena makmum tadi mengikut bersamaan dengan imam dalam keadaan imam sudah melakukan sujud. Sujud itu kan posisinya setelah rukuk, ya, jauh rukuk kemudian itidal. Intinya yang menjadi ukuran kan kalau si imam itu sudah dalam keadaan setelah rukuk, maka dalam rakaat tersebut itu tidak dianggap mendapatkan satu rakaat. Nah, dalam contoh-contoh tadi, ya, yang terakhir itu pokok imamnya sudah selepas melakukan rukuk, maka makmumnya disuruh mengikut tetapi tidak mendapatkan satu rakaat bersamaan dengan imam, ya. Ini bisa dipaham. Bahkan ada cerita unik, ya. Ini di Tulungagung, ya. Bukan tahun-tahun yang lalu, tapi sekarang pun ini masih terjadi. Jadi ada suatu daerah itu karena masyarakatnya masih awam, ya, biasanya itu sholat itu ketika Ramadan. Kalau tidak Ramadan belum tentu melakukan sholat karena masih awam. Jadi yang unik daripada masjid-masjid yang lain, ya, umumnya kalau adzan Isya itu kan baru berangkat ke masjid, ya, ketika Ramadan itu. Setelah itu melakukan sholat tarawih. Nah, di daerah tersebut itu bahkan adzan Isya atau sebelumnya itu sudah banyak yang datang ke masjid, ya. Ini mengherankan, ya. Di tempat yang lain itu malas-malas, ya, karena masih kenyang setelah berbuka puasa, ya. Adzan Isya itu belum datang ke masjid. Baru ada beberapa orang, mungkin 50% dari jamaah itu ketika qomat itu sudah berada di masjid. Nah, nanti kalau sudah qomat baru yang lain menyusul. Itu kan umum, ya, di desa-desa. Tapi yang saya ceritakan itu biasanya kalau sudah qomat itu tidak ada yang jamaah baru yang datang. Hampir 100% itu datangnya itu sebelum qomat. Ini unik. Padahal itu adalah orang-orang awam. Jadi orang awam itu malah kalau sebelum qomat dia sudah datang semuanya di masjid. Kenapa demikian? Karena hampir keseluruhan dari semua jamaah yang di masjid itu tidak tahu tata caranya menjadi makmum masbuk.
Dia khawatir kalau telat, jadi qomat baru dari rumah dia berangkat ke masjid, dikhawatirkan tidak bisa mengikuti imam. Kalau tidak bisa mengikuti imam, ini nanti kan misalkan sholat isya 4 rakaat ya. Kemudian dia bersamaan dengan imam hanya 3 rakaat. Ini kan dia harus nembel 1 rakaat, menambahkan lagi 1 rakaat sebagai ganti ketika dia tidak bersamaan dengan imam. Nah, kebanyakan tidak bisa, karena tidak bisa takut salah. Nah, akhirnya ketika qomat ya harus di posisi sudah berdiri, sudah siap-siap untuk melakukan sholat jamaah. Nah, ini uniknya ya. Barokahnya tidak mengerti ya. Barokahnya tidak mengerti, akhirnya malah menjadi unik ya. Jadi malah semangat untuk datang duluan. Ini betul-betul terjadi ya di Tulungagung ya. Hampir semuanya, hampir 100% di daerah tersebut ya. Ini tidak bisa tata-tatanya menjadi makmum masbuk. Nah, untungnya malah datang duluan. Nah, kadang yang sudah bisa makmum masbuk itu terlambat juga nggak apa-apa. Toh juga tetap dianggap mengikuti jamaah. Kadang seperti itu ya, menyepelekan. Bisa dipaham ya ini ya. Kalau sudah, kita lanjutkan materinya tentang syarat-syarat orang yang berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Surutu sihhatil jamaati, utawi pira-pira syarat sahnya jamaah. Syarat itu tentunya dilakukan sebelum melakukan ibadah ya. Kalau rukun itu kewajiban yang dilakukan dalam rangkaian ibadah, tapi kalau syarat itu sebelumnya. Al awalu utai kang awal iku niatul iktidai, niat dadi makmum. Jadi syaratnya orang yang berjamaah ini bagi makmum disyaratkan harus niat menjadi makmum ya. Makmumnya niat menjadi makmum. Ada imam, ada makmum. Yang menjadi syarat adalah makmumnya harus niat menjadi makmum. Apakah imamnya disyaratkan? Tidak. Jadi dalam sholat berjamaah itu imam tidak disyaratkan untuk menjadi imam. Nah, tapi bila ingin mendapatkan pahala jamaah bagi si imam itu disyaratkan untuk niat menjadi imam. Jadi tidak berpengaruh dengan keabsahan jamaahnya, tapi bagi si imam niat menjadi imam itu berpengaruh terhadap pahala yang didapat oleh seorang imam. Tetapi kalau makmum ini harus niat menjadi makmum. Kalau enggak maka tidak dianggap sebagai jamaah. Nah, kalau dibalik imamnya niat menjadi imam ya, ada 2 orang bersolat jamaah, imamnya niat menjadi imam tapi tidak ada makmumnya, karena makmumnya itu ada tetapi tidak niat untuk menjadi makmum. Berarti sama dengan sholat sendirian. Nah, makmumnya tidak niat untuk menjadi makmum, nah, maka tidak dianggap ini sebagai orang yang melakukan jamaah. Berbeda kalau makmumnya banyak, jadi makmumnya banyak, ada yang niat jadi makmum, ada yang tidak, ada yang niat jadi makmum, ada yang tidak, maka ini sholat jamaahnya dianggap sah. Artinya sholatnya sah, tetapi dia juga ada tambahan mendapatkan fadilah sholat orang yang berjamaah. Ya, ingat yang pertama tadi adalah niat untuk menjadi makmum. Ini bagi si makmum ya. Kemudian asani utai kang kaping pindho iku al ilmu ngawerwi bisolatil imami kelawan salate imam walau biwasitoten senajan kelawan lantaran. Kemudian posisi antara makmum dan imam ini harus imam itu bisa diketahui oleh makmum walaupun dengan menggunakan lantaran. Lantaran itu robit. Jadi imam kita itu adalah orang yang ada di depan kita. Jadi kalau kita jamaahnya sendirian,
jamaahnya, artinya jamaahnya sedikit, jadi antara makmum dan imam langsung bisa melihat, berarti ya langsung kita berhubungan dengan imam. Tapi kalau jamaahnya banyak sekali, misalkan di jalan raya ini sampai 1 kilometer, kita kan tidak tahu ya, yang paling belakang dengan imamnya ada di masjid, kemudian makmumnya ada di jalan raya. Nah, ini tidak apa-apa, asalkan antara makmum ini tersambung dengan jamaah lain sampai terhubung dengan imam. Ini adalah robit. Robit itu penghantar. Jadi kita tidak mengetahui posisinya imam, tetapi kita mengetahui posisinya makmum lain yang juga ikut berjamaah yang berada di depan kita. Ini syaratnya. Ini tidak apa-apa. Seperti di Lirboyo itu, imamnya ada di masjid jauh ya, jamaahnya di belakang sampai beratus-ratus meter itu ya. Bahkan yang sholatnya ada di kamar banyak. Jadi tidak perlu berpindah tempat. Jadi yang kamar yang ada di timur masjid itu sholatnya di kamar. Sholat ada di halaman, ada di jalan raya, itu karena banyaknya santri di sana ya. Kemudian kita lanjut. Asalisu utai kang kaping 3 iku alla yataqaddama yen to ora ndingeni sapa al makmum alal imami ing atase imam. Kemudian syarat yang ketiga, makmum tidak boleh mendahului imam. Jadi posisi makmum itu harus berada di belakangnya imam. Baik posisinya berdiri, ini menjadi syarat ya. Posisinya berdiri tidak boleh mendahului imam. Imam ada di depan, kemudian makmumnya ada di belakangnya. Yang menjadi ukuran itu adalah posisi bagian tumit kita ya. Tumit kita itu harus tidak lebih dari tumitnya imam. Jadi yang menjadi ukuran seperti itu. Sedikit selisih tidak apa-apa, misalkan selisih 5 cm dari imamnya tidak masalah. Jadi ada di belakang setengah samping kanan atau setengah kiri, ini tidak apa-apa. Ada imam, kemudian makmumnya di belakang, ini selisih 5 cm saja atau selisih 10 cm, tidak apa-apa. Yang terpenting ada selisihnya. Posisi makmum yang jelas harus berada di belakangnya imam. Yang menjadi ukuran adalah tumitnya. Kemudian dalam melakukan gerakannya, ini juga tidak boleh mendahului. Takbirnya imam harus duluan, Allahu Akbar, baru makmum menirukan Allahu Akbar ya. Tidak boleh terbalik. Jadi ada makmum sholat asar Allahu Akbar, kemudian ada orang lain sholat di depannya Allahu Akbar. Nah, yang di depannya dijadikan imam saja, ini tidak boleh. Karena takbirnya kan duluan makmum. Ini tidak boleh. Jadi harus takbirnya, gerakan-gerakan yang lainnya, salam dan lain sebagainya, ini makmum harus lebih akhir daripada imamnya. Kemudian ar-rabi'u taikang kaping 4. Iku ayak rubah yen to marek sapa wong minal imami saking imam fi ghairil masjidi ing dalem liyane masjid salah samiati dhirain ing 300 dhira wa aqalla mongko luwih kidik wa alla yahula lan yen to ora ngaling-ilingi bainahuma ing dalem antarané imam lan makmum apa hailun aling-aling. Begini, orang berjamaah ini bila mana dilakukan di dalam masjid, misalkan masjidnya luas sekali, ini tidak ada persyaratan jarak antara imam dan makmum itu ada batasannya, tidak ada, tidak disyaratkan seperti itu. Jadi misalkan jauh pun ada 200 meter, imamnya di depan, kemudian makmumnya ada di belakang, jarak 200 meter. Padahal ini orang yang berjamaah cuma 2 saja.
Ada imam, ada makmum. Padahal seperti itu. Ini kalau di dalam masjid, posisi jauh tidak masalah. Yang terpenting makmum selalu tahu gerakan-gerakannya imam. Nah, yang menjadi ukuran di sini, bila mana keberadaan antara imam dan makmum, ini sholatnya di luar masjid, misalkan di lapangan, misalkan di rumah, misalkan di padang misalnya padang rumput misalkan, atau di sawah. Ini antara dua orang, yaitu imam dan makmum, disyaratkan keberadaannya itu tidak melebihi 300 dirok. 300 dirok itu berapa? 300 dirok itu kita hitung saja. Kalau satu dirok itu adalah sekitar 60 cm. Berarti kalau 300 dirok itu sekitar 60 cm kali 300. Sekitar berapa itu? Sekitar 180 meter. Nah, kalau melebihi antara imam dan makmum itu adalah 180 meter, maka sholatnya tidak sah. Tetapi kalau di dalam masjid itu terserah, posisinya jauh pun ini boleh, asalkan antara makmum dan imam itu makmumnya masih mengetahui keberadaan imam, ya. Nah, itu kalau tidak ada robit. Jadi yang dimaksud di sini hanya imam dan makmumnya saja. Tetapi kalau ada robit di belakangnya jarak 2 meter, ada orang berjamaah, belakangnya juga orang berjamaah, walaupun yang makmum itu tidak mengetahui keberadaan imam, tapi ada robit. Robit itu orang yang berjamaah, jamaah lain yang ada di depan kita. Ini tidak masalah. Jadi yang dimaksud di sini bila hanya ada imam dan makmum saja. Kemudian dari keduanya, makmum dan imam ini juga disyaratkan tidak ada penghalang. Jadi misalkan di kaca, ya. Jadi imam ada di depan, kita ada di ruangan tersendiri yang kaca. Jadi kita tahu keberadaan imam. Tapi kalau kita pengen menuju ke imam, itu harus mundur dulu lewat belakang. Ini tidak boleh. Jadi harus yang menjadi syarat itu lurus keberadaannya. Kalau kita mau menuju imam, ya lewatnya di depan. Nah, kalau harus lewat di belakang, itu tidak boleh. Kecuali itu di dalam masjid, ya. Kalau di dalam masjid hukumnya berbeda. Jadi yang terakhir tadi syaratnya tidak ada penghalang di antara imam dan makmum. Demikian untuk materi kala ini, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang belum difahami ya tentang materi ini, nanti kita bahas bersama di grup WA ataupun kita bahas di kolom komentar. Wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.